Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengapa harus mengasihi musuh. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Saat ini umat-Mu akan kembali mendengarkan firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami agar kami boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan firman-Mu sebab di dalamnya kami boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, sampai demikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema yang tadi saya katakan adalah mengapa harus mengasihi musuh. Tentu pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat
panjang dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi musuh? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang melukai sangat dalam di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang mengecewakan kita? Mengasihi orang yang mengancam kehidupan kita? Atau mengasihi orang yang merugikan atau merusak masa depan kita? Rasanya kalau kita diminta atau diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita, mungkin kita masih bisa. Tapi ini mengasihi musuh. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Tentu ini tidak mudah, saudara. Bahkan mungkin kita akan mengatakan, kok Tuhan tidak adil ya? Kok Tuhan malah ada di dalam posisi musuh kita? Kita harus mengasihi orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Bagaimana dengan sisi saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Nah, saudara, apakah berarti di sini Allah tidak adil? Saudara, tidak demikian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Kalau kita diajar Tuhan untuk menanggapi kejahatan dengan kasih, itu bukan berarti dengan serta-merta kita sepakat ya bahwa ketidakadilan itu terjadi, terutama di pihak kita. Tidak demikian, saudara. Tetapi sebaliknya, kita tetap harus menunjukkan keadilan, tetapi ketika kita menunjukkan keadilan, kita tetap mendasarkannya kepada kasih. Seperti juga yang tertuang di dalam Yeremia 22 ayat ketiga yang mengatakan demikian, saudara. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Nah, karena itu jelas, di sini kita diingatkan agar ketika kita menegakkan keadilan, harus tetap mendasarkannya kepada kasih, harus tetap mendasarkannya kepada anti kekerasan. Karena bagi orang Kristen, anti kekerasan itu adalah jalan bagi Injil untuk menghadirkan perdamaian di dalam dunia ini. Nah, karena itu, saudara, sebenarnya ketika kita mengasihi musuh, maka fokusnya itu bukan semata-mata hanya membebaskan saya atau kita pribadi, begitu ya. Tetapi juga yang terpenting adalah bekerja membebaskan para penindas itu. Seperti ungkapan Martin Luther King yang mengatakan bahwa anti kekerasan itu berarti menghindarkan kekerasan fisik eksternal dan kekerasan roh batiniah. Jadi kita bukan saja membebaskan kita dari kekerasan fisik, tetapi juga mungkin kekerasan yang ada di dalam batin, ya, batin di dalam diri kita yang tersakiti, tetapi juga batin dari orang-orang yang menyakiti kita. Nah, karena itulah Martin Luther, saudara, tidak hanya pandai berkhotbah atau pandai berbicara, tetapi dia juga mewujudkan itu dalam teladan yang sangat nyata. Ia mengasihi atau melawan ketidakadilan itu dengan kasih. Dan bahkan tidak main-main ya, taruhannya adalah kematian dirinya. Karena itulah seorang penulis Kristen bernama Alfred Plummer yang hidup di tahun 1841 sampai 1926 itu mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan berarti membiarkan iblis mempengaruhi kita dengan kebencian di dalam iri hati dan juga dengki. Tetapi membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah sifat ilahi.
Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita pelajari ketika kita menerapkan kasih terhadap musuh-musuh kita. Karena itulah saudara, disinilah kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan dan menggembleng, mendisiplinkan para muridnya untuk benar-benar bisa menerapkan kasih ini. Seperti yang tertera di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Coba perhatikan di sini ada kalimat tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Siapa mereka? Tentu saja mereka adalah murid-murid Yesus. Tentu saja mereka ada pengikut-pengikut Yesus yang dalam segala kerendahan hatinya mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat Yesus. Karena itulah saudara, mengapa Yesus menerapkan hal itu? Sebab memang pada zaman itu, di mana Yesus hidup dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka itu hidup di tengah-tengah hukum yang disebut dengan hukum lex talionis. Ya. Lex talionis itu adalah hukum di mana orang yang bersalah harus diberikan balasan. Makanya disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, di dalam hal inilah justru Yesus memberikan sebuah pengajaran yang berbeda. Yang boleh dikatakan ini pengajaran yang revolusioner. Karena memang mengajarkan orang untuk mengasihi musuh itu seakan-akan begitu mustahilnya. Berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, lalu memberkati orang yang mengutuk kita dan berdoa bagi orang yang mencaci kita, tentu ini satu pekerjaan atau tindakan yang sangat-sangat sulit, yang seakan-akan mustahil gitu ya untuk dilakukan. Tetapi disinilah justru letak etika yang Yesus ajarkan kepada para murid dan pengikut-pengikutnya, yang memang tampil beda. Tetapi bukan hanya untuk tampil gagah-gagahan begitu ya, tetapi tampil dalam arti bagaimana menyelamatkan kehidupan dunia ini yang sering kali diwarnai kekerasan. Tidak main-main saudara ya, kita sekarang juga ada di tengah-tengah situasi yang demikian. Ujaran-ujaran kebencian, tindakan-tindakan penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, itu bisa benar-benar membuat bulu kuduk kita ini berdiri begitu ya. Ngeri sekali gitu. Nah, bagaimana obat dari segala kebencian, kejahatan ini? Saudara, tidak lain adalah kasih. Nah, karena itu apa sih alasannya kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Menurut saya ada 5 hal yang membuat kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Pertama, saudara, kita belajar bahwa ketika kita mengasihi musuh-musuh kita, maka sebenarnya kasih itu adalah obat dari kebencian. Tidak ada cara paling jitu ya, yang bisa dipakai untuk memadamkan api selain air. Nah, sama juga dengan situasi di mana ada kebencian, ada kejahatan, maka hanya kasihlah cara atau obat yang paling jitu untuk mengendalikan, memulihkan, mengobati segala kebencian yang ada. Kasih mampu memadamkan api kebencian. Kasih menyejukkan hati yang dibakar oleh api kebencian. Itu yang pertama. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua itu adalah kasih memampukan kita menjangkau musuh kita. Saudara, Tuhan ingin mengasihi musuh karena hanya sikap inilah yang justru bisa menjangkau ya, orang-orang yang memusuhi kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau mereka, saudara? Kalau mereka merasa diri kita juga adalah musuh mereka. Maka ketika kita boleh hadir dalam kerendahan hati, dalam pengampunan, dalam sikap mengasihi, di sanalah kita bisa menjangkau mereka. Makanya kita lihat tidak sedikit ya orang-orang yang tadinya bencinya luar biasa begitu ya. Tetapi ketika ada orang yang mau mengampuni, mempedulikan, tetap mengasihi
mereka, maka mereka pun akhirnya lama-lama hatinya menjadi luruh dan mau berbalik untuk mengampuni atau mengasihi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah karena Tuhan mengasihi kita. Jadi secara bukan berarti Tuhan tidak adil ya ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh kita atau mengampuni orang yang melukai kita. Karena sebenarnya obat yang Tuhan pakai ini, obat kasih ini juga adalah untuk menolong kita, membebaskan kita. Saudara bayangkan kalau seluruh atau sepanjang kehidupan kita terus-menerus kita ada di dalam sikap kebencian. Apakah kita tenang? Apakah kita senang? Sudah pasti saudara-saudara pasti hidup kita terganggu. Nah karena itulah Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kepahitan, dalam kebencian. Tetapi Tuhan ingin hidup kita diselamatkan justru dengan mengasihi. Yang keempat karena kasih mencegah kebencian semakin berbuah banyak. Saudara, apa yang terjadi? Masihkah kita berpikir bahwa Tuhan membiarkan kejahatan ini merajalela? Sebenarnya pilihan manusialah yang justru membuat kejahatan ini merajalela. Jadi perintah mengasihi musuh sebenarnya adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk mencegah kejahatan itu terjadi. Dan jika diruntut, bukankah cikal bakal dari yang namanya sebuah kejahatan itu berawal dari kebencian itu? Nah, karena itulah justru kasih mencegah hal itu. Kasih mencegah kebencian itu berbuah semakin banyak. Yang kelima, kasih mendatangkan hidup yang berkemenangan. Mengasihi musuh membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 5 ayat 21 dan 22 yang tertera di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, maka dikatakan di sana, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, engkau membuat ia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Berkat Tuhan datang atas orang-orang yang benar-benar mau melakukan perintahnya, yaitu mengasihi musuh-musuhnya. Nah, karena itu saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu kejam, dengan begitu banyak perbuatan-perbuatan kejahatan yang begitu luar biasa, mari memohon kepada Tuhan, mari meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kelembutan hati, agar kita diberikan kerendahan hati, agar kita boleh membawa kasih di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah kebencian, sehingga dunia ini boleh memperoleh perdamaian dan kita serta musuh-musuh kita juga mendapatkan kelegaan di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam rasa syukur akan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Hanya kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dipulihkan dan kami boleh mengampuni mereka. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk pemerintah kami dalam mengendalikan COVID-19 yang saat ini masih sangat tinggi tingkat penularannya. Biarlah baik di pemerintah maupun pemerintah pusat maupun juga di daerah-daerah, gugus tugas pengendali COVID ini benar-benar boleh menjalankan tugasnya sehingga mampu mendisiplinkan masyarakat agar mereka benar-benar boleh menjalankan protokol kesehatan yang benar. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk vaksin yang menjadi kerinduan banyak orang. Biarlah apa yang sudah diproses oleh pemerintah pada akhirnya dapat disebarkan ke masyarakat dan boleh memulihkan kondisi masyarakat yang sedang mengalami penularan COVID. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi keamanan di Indonesia. Biarlah aparat pemerintah tetap mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat, baik dalam kasus-kasus intoleransi maupun juga demo atau unjuk rasa di berbagai daerah.
dan juga mampu menjaga keutuhan NKRI. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kami tahu ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan secara keuangan. Ada banyak UMKM yang juga mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Bahkan banyak juga saudara-saudara kami yang mengalami PHK atau dirumahkan. Dalam kondisi seperti inilah kami memohon biarlah pemerintah kami memiliki kebijakan-kebijakan yang mampu menolong kondisi masyarakatnya sehingga kami mampu bangkit dari ekonomi yang terpuruk ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bencana alam di berbagai daerah, khususnya pada musim hujan saat ini. Biarlah Tuhan menolong supaya tidak terjadi banjir di berbagai daerah. Dan kalaupun itu terjadi, baik pemerintah pusat ataupun daerah boleh saling membantu sehingga masyarakat yang mengalami rumahnya kebanjiran dapat ditangani dengan baik ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bersama-sama saudara-saudara kami yang bertambah usianya pada bulan ini. Biarlah Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan mereka dan meyakini akan masa depan mereka yang selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada saudara kami yang merencanakan pernikahan di bulan ini, biarlah Tuhan juga menolong agar segala sesuatu yang dipersiapkan boleh berjalan dengan lancar. Dan bagi saudara kami yang dalam kondisi sakit, yang masih membutuhkan pemulihan, Tuhan karuniakanlah mereka bukan saja pengharapan kepadamu, tapi juga kesembuhan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan untuk kesembuhan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih ada dalam kondisi berduka. Biarlah Tuhan boleh terus-menerus memberikan penghiburan pada mereka. Tuhan kirimkan banyak orang untuk boleh membantu mereka keluar dari rasa kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan, karena itu kami mau serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa boleh melingkupi kehidupan kami dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah